Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Puji Tuhan adik-adik semua, mari kita akan kembali sama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita akan sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan lewat pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Ya adik-adik, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami mau membaca sebagian dari firman-Mu, Tuhan yang menolong kami, memimpin kami dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita membaca dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat ke-34. Tapi kita tidak akan baca seluruh ayatnya, kita hanya akan baca dari ayat 23 sampai ayat 28. Mari kita akan baca bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Nah adik-adik, ini ada hubungannya dengan Paskah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur, kita sudah dibenarkan, dan kita sudah mendapat janji yang begitu luar biasa, yaitu keselamatan daripada Tuhan. Nah adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus ini dilambangkan dengan makan roti dan minum anggur. Itu adalah liturgi di dalam gereja. Mungkin bagi sebagian adik-adik ada yang belum pernah melaksanakan perjamuan Tuhan ini. Nah, di sini kita belajar bagaimana sikap kita dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Kita diingatkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, bagaimana begitu menyedihkan, begitu menyakitkan, begitu menderitanya Tuhan demi kita semua. Nah, adik-adik, bagaimana sikap kita dalam mengikuti perjamuan Tuhan? Di sini dikatakan kita harus datang dengan hidup yang layak dan menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Itu artinya kita harus menyiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Apa yang kita lakukan ketika kita datang ke gereja, ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, apakah hidup kita sudah sesuai atau hidup kita seturut dengan perintah Tuhan, atau kita masih seenaknya, masih menganggap perjamuan Tuhan hanya sebagai rutinitas. Nah adik-adik, mari adik-adik yang sudah mengikuti perjamuan Tuhan, sebelum kita melakukannya, kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan, dan kita membersihkan diri kita. Mungkin kita masih ada hal-hal yang belum berkenan di hati Tuhan, kita masih menyimpan kemarahan, kita masih menyimpan kesalahan orang lain, kita masih bermusuhan, atau masih egois. Nah itu semua harus kita buang dari hidup kita, karena mengikuti perjamuan Tuhan harus dengan hidup yang layak. Memang adik-adik, kita semua adalah manusia berdosa. Kita masih hidup di dunia ini adalah penuh dengan dosa, tetapi mari dengan
momen ini kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, kita hidup dibenarkan oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun, kita hidup dengan sopan. Ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, kita lakukan dengan penghormatan yang tulus kepada Tuhan, dan bukan hanya sebagai sekedar mengingat, tapi kita pun mau memberitakan Injil kepada banyak orang. Kita pun mau membagikan cinta kasih Tuhan ini kepada banyak orang. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang belum mengikuti perjamuan Tuhan, yuk persiapkan hidup kita masing-masing. Ketika kalian nanti sudah dewasa atau ketika kalian sudah siap untuk dibaptis dan untuk mengikuti perjamuan Tuhan, lakukanlah itu dengan hormat kepada Tuhan, dengan ketulusan, dengan kelayakan, dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Kalau adik-adik masih melakukan kesalahan, yuk datang dengan minta ampun kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mengampuni kesalahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan bagaimana pengorbanan-Mu Tuhan. Begitu luar biasa mengasihi setiap kami. Kau mengorbankan tubuh-Mu, darah-Mu yang tercurah untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus mengingatnya, untuk terus mau hidup yang berkenan di hati Tuhan, dan rindu juga Tuhan untuk bersemangat memberitakan Injil, cinta kasih Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan pengorbanan Tuhan Yesus kepada banyak orang, sehingga mereka pun Tuhan yang belum mengenal Engkau, mereka pun boleh berkesempatan untuk mengenal Engkau. Tuhan, pakailah setiap kami dan ampunilah segala dosa kesalahan kami. Kalau kami masih tidak layak, atau kami masih egois, atau kami masih belum sungguh-sungguh menghormati perjamuan Tuhan, Tuhan ampuni kami. Dan lewat pembacaan Alkitab saat ini Tuhan, ajari kami untuk hormat sepenuhnya akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus